Siapa yang tak mengenal periode Romawi? Sebuah periode peradaban yang menghiasi abad klasikal dengan beragam kemajuan. Romawi sendiri terbagi menjadi 3 fase, di mana kerajaan Romawi adalah periode awal berdirinya Romawi, disusul Republik Romawi, dan berakhir dengan Kekaisaran Romawi. Dalam setiap periode dan fase dihiasi beragam kemajuan, khususnya konteks kebudayaan, tradisi arsitektur, hingga beragam sendi sosial seperti hiburan masyarakat. Satu di antara banyak tradisi tersebut yang paling dikenal hingga masa modern adalah tradisi gladiator, sebuah tontonan publik berisikan pertarungan para pejuang di tengah amphitheater dengan puluhan ribu penonton. Gladiator berasal dari bahasa Latin gladius yang berarti ahli bela diri atau ahli berpedang yang merujuk pada sebuah pertarungan antara para gladiator. Para gladiator sendiri adalah orang yang ahli dalam bela diri, khususnya berpedang, yang melawan ahli pedang lainnya, binatang buas, maupun tahanan kriminal atau tahanan perang demi menghibur para penonton, dan telah ada dari periode Republik Romawi dan Kekaisaran Romawi. Sebagian besar dari para gladiator adalah orang yang secara sukarela berasal dari para tahanan politik maupun tahanan kriminal, dan mereka bertarung dalam sebuah arena dan dipertontonkan ke khalayak demi banyak hal seperti kekayaan, pengakuan, harga diri, kebebasan, dan banyak hal lainnya. Mereka pun akan bertarung hingga salah satu di antaranya keluar sebagai pemenang dan mendapatkan pengampunan, kekayaan, kebebasan, nama baik, dan beragam hal lainnya. Sementara ada satu orang yang menjadi pemenang, peserta lainnya akan mengalami nasib yang berbanding terbalik dengan sang pemenang, seperti mereka akan mendapat hukuman yang lebih parah, dijadikan budak seumur hidup, dan bahkan hingga merenggut nyawa mereka sendiri demi sebuah tontonan berdarah berbalut tradisi Romawi. Tradisi yang berakar dari pendahulu-pendahulu di dataran sebelum Romawi berdiri, hingga menjadi negara superpower di era klasikal. Lantas, kapan pertama kali tradisi ini dimulai? Siapa sebenarnya mereka? Dan apa yang mereka pertaruhkan? Kapan masa keemasan hiburan rakyat yang memilukan ini? Dan apa saja sisi gelap dari tradisi? Dan kapan pada akhirnya tradisi ini pun resmi berakhir? Gladiator merupakan sebuah tradisi di Romawi kuno yang merupakan salah satu aspek budaya yang paling terkenal dari peradaban abad klasikal. Acara ini pun tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai sebuah simbol kekuatan, kontrol sosial, dan ritual keagamaan. Tradisi ini berkembang selama beberapa abad dengan asal-usul yang terkait erat dengan praktik pemakaman, adat istiadat perang, dan kepercayaan masyarakat Romawi. Banyak sejarawan percaya bahwa tradisi gladiator berakar dan berasal dari Etruskan, sebuah peradaban yang tinggal di Italia Tengah sebelum Romawi mendominasi wilayah tersebut. Etruskan mengadakan ritual pemakaman yang melibatkan perkelahian antara tawanan atau budak sebagai penghormatan kepada orang yang mati. Tradisi gladiator pertama yang tercatat dalam sejarah Romawi berlangsung pada tahun 264 sebelum Masehi, yang diadakan oleh dua bersaudara yaitu Marcus dan Decimus Junius Brutus Pera untuk menghormati ayah mereka yang telah meninggal. Tradisi gladiator pertama ini pun berlangsung selama Perang Punik pertama, di mana Republik Romawi berperang melawan Kekaisaran Kartago. Tradisi ini pertama kali dihelat dengan melibatkan 3 orang pertarung yang saling bertarung dengan sangat sengit. Pertarungan ini pun dilaksanakan di Forum Boarium, yaitu sebuah pasar ternak di Roma, dan dianggap sebagai bentuk awal dari tradisi pertarungan para gladiator di Romawi. Tradisi ini pun berakar dari ritual pemakaman yang dikenal sebagai Munera Gladiatoria, yaitu persembahan atau kewajiban yang dilakukan untuk menghormati orang mati. Persembahan ini pun diyakini berasal dari adat Etruskan, di mana pertumpahan darah manusia dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur dan para dewa-dewa. Dalam konteks Romawi, darah yang tertumpah dalam pertarungan gladiator sering dianggap sebagai cara untuk menyucikan atau menenangkan arwah orang yang meninggal. Oleh karenanya, pertarungan awal ini pun memiliki elemen keagamaan yang sangat kuat, meskipun kemudian berevolusi menjadi sebuah hiburan publik. Pada masa tersebut, pertarungan gladiator pertama ini tidak dimaksudkan sebagai hiburan publik semata, seperti yang dikenal di masa berikutnya, melainkan sebagai bagian dari ritual keagamaan untuk keluarga atau menghormati orang yang sudah mati. Tradisi ini pun berkembang pada sekitar tahun 216 sebelum Masehi, di mana Romawi di kala tersebut sedang dilanda Perang Punik kedua. Dalam Perang Punik kedua antara Republik Romawi melawan Kekaisaran Kartago, Romawi menelan kekalahan yang cukup signifikan, di mana banyak wilayah jatuh ke tangan Kekaisaran Kartago, hingga jumlah korban jiwa serta tahanan yang begitu banyak melemahkan posisi pemerintahan Republik Romawi. Meskipun mengalami kekalahan yang menyakitkan, tradisi gladiator tetap dilakukan dengan banyak penyesuaian terhadap kondisi Republik Romawi di kala tersebut.
Tradisi gladiator dilakukan secara lebih sederhana dan sakral, di mana keluarga-keluarga kaya Romawi lah yang tetap melakukan tradisi gladiator ini untuk menghormati mendiang keluarga mereka. Seperti keluarga konsul Marcus Aemilius Lepidus yang melakukan tradisi gladiator yang melibatkan total 22 pasang gladiator yang dihelat selama 3 hari di Forum Romanum untuk mengenang anak laki-lakinya yang gugur. Selain itu, jenderal besar Romawi seperti Scipio Africanus menghelat tradisi gladiator untuk mengenang mendiang ayahnya dan kakeknya yang gugur sebagai pahlawan dalam Perang Punik kedua. Dalam periode kesedihan akan kekalahan dan kehilangan orang-orang terkasih, tradisi gladiator diadakan demi mengenang orang-orang yang telah gugur dan sebagai penguat masyarakat Romawi serta penyemangat bahwa perang belum usai. Mereka secara sukarelawan mengajukan diri demi menjadi seorang gladiator untuk menghibur sekaligus memberi support pada seluruh orang di Romawi. Setelah kemenangan Roma atas Kartago dalam Perang Punik ketiga yang terjadi pada tahun 146 sebelum Masehi, Romawi memperoleh banyak tawanan perang. Sebagian dari tawanan ini, terutama mereka yang kuat dan terampil, dijadikan gladiator untuk pertunjukan di arena. Tradisi gladiator yang sebelumnya bersifat ritual atau lokal menjadi lebih terstruktur dan populer sebagai sebuah hiburan bagi khalayak umum. Keberhasilan Romawi dalam perang memberikan sumber daya melimpah untuk menyelenggarakan pertunjukan gladiator yang lebih besar dan lebih spektakuler. Dengan rampasan perang, termasuk emas, tanah, dan juga budak, para pejabat Roma mampu mendanai pertunjukan gladiator untuk meraih dukungan politik dari masyarakat. Pertunjukan gladiator sering digunakan untuk merayakan kemenangan militer. Misalnya dalam konteks pasca Perang Punik, pertunjukan gladiator bisa dimanfaatkan untuk memperingati kemenangan Roma atas Kartago. Banyak tawanan dari Perang Punik, baik dari Kartago maupun sekutu-sekutunya, digunakan sebagai gladiator. Tawanan ini pun sering dipaksa bertarung dalam pertunjukan publik untuk menghibur rakyat Roma. Hal ini pun membantu Romawi menyebarkan tradisi gladiator sebagai bagian dari budaya populer mereka. Memasuki abad kedua sebelum Masehi, pertarungan gladiator mulai keluar dari konteks ritual dan berubah menjadi hiburan yang jauh lebih terorganisir. Hal tersebut didasari pada berbagai faktor seperti ekspansi wilayah, hiburan masyarakat, hingga faktor ekonomi yang melandasi perubahan tersebut. Dengan kemenangan militer yang membawa kekayaan dan juga budak-budak dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan, suplai tenaga untuk arena gladiator pun meningkat dengan drastis. Budak dan tawanan perang sering dipaksa menjadi gladiator demi tujuan menghibur masyarakat. Kekayaan yang mengalir dari penaklukan membuat kelas bangsawan dan politikus Romawi berlomba-lomba mengadakan acara gladiator yang semakin besar dan semakin mewah. Pertarungan gladiator pun pada akhirnya berkembang menjadi semacam alat politik yang penting pada sekitar akhir abad kedua sebelum Masehi. Politikus sendiri mulai menyadari bahwa hiburan publik seperti ini dapat digunakan untuk memenangkan hati rakyat. Salah satu contoh paling terkenal adalah penggunaan pertarungan gladiator oleh para politisi dalam kursus honorum, yaitu tahapan karir politik di Roma. Tokoh-tokoh seperti Gaius Gracchus menggunakan hiburan publik termasuk pertarungan gladiator untuk mendapatkan dukungan rakyat jelata. Dengan memberikan hiburan gratis atau murah, politisi dapat meningkatkan popularitas mereka di kalangan masyarakat secara luas. Seiring berkembangnya popularitas pertunjukan gladiator, tempat-tempat seperti teater rakyat pun tak mampu menampung jumlah orang yang semakin banyak menyaksikan gladiator ini. Demi mengatasi hal tersebut, Romawi mulai membangun amfiteater yang dapat menampung penonton dalam jumlah yang besar. Amfiteater seperti Kolosium belum ada pada masa ini, tetapi struktur-struktur serupa mulai dibangun, seperti Amphitheater of Statius Taurus yang dibangun pada sekitar tahun 29 sebelum Masehi di bawah Kaisar Augustus. Hal ini pun dapat menunjukkan perubahan besar dan mendalam dari sebuah ritual kecil keagamaan yang sakral menjadi sebuah hiburan publik berskala besar yang melibatkan banyak pihak. Budaya Romawi pada masa tersebut pun masih sangat menghargai keberanian, kekerasan, dan kemenangan dan membawa para pelatarung gladiator merefleksikan nilai-nilai tersebut serta menjadikannya sebuah tontonan favorit masyarakat dari semua kelas strata sosial. Sebagai sebuah tontonan masyarakat yang tak memandang kelas strata sosial yang meruncing di Republik Romawi, memantik para tokoh politik Romawi untuk menggunakan hiburan masyarakat ini sebagai sebuah panggung politik. Tokoh-tokoh perpolitikan Romawi seperti Julius Caesar sering menggunakan pertunjukan gladiator untuk meningkatkan reputasinya di kalangan masyarakat secara luas, di mana Caesar melibatkan tak kurang ratusan gladiator sebagai bagian dari kampanyenya untuk mendapatkan kekuasaan politik. Pada sekitar akhir abad ke-1 sebelum Masehi, gladiator mulai mendapatkan status selebritas.
Beberapa gladiator yang sangat terampil atau beruntung menjadi terkenal di seluruh Romawi, bahkan diidolakan oleh masyarakat. Meskipun dicintai oleh masyarakat, akan tetapi status mereka tetaplah seorang budak kerajaan, dan hal tersebut pun mengungkapkan beragam sisi gelap yang memilukan dan dipenuhi oleh eksploitasi. Pada dasarnya, gladiator adalah budak yang dipaksa untuk bertarung. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tawanan perang, pelarian dari hukuman, atau anak-anak yang dijual oleh orang tua mereka. Ada juga orang-orang yang terpaksa menjadi gladiator karena terlilit utang atau tidak dapat memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Beberapa gladiator juga adalah penjahat yang dihukum dengan cara ini, dan mereka tidak punya kebebasan dan hidup di bawah ancaman kematian. Sebelum memasuki arena, para gladiator dilatih di Ludi, yaitu sekolah gladiator, dengan kondisi yang sangat keras. Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan bertarung, namun juga mencakup penghinaan fisik dan juga mental. Para gladiator harus melawan satu sama lain dalam pelatihan yang seringkali menyebabkan cedera yang sangat serius, dan mereka dipaksa untuk berlatih menggunakan senjata tajam dan pelindung yang berat, dan hanya sedikit yang dapat bertahan hidup dari serangkaian latihan yang kejam tersebut. Setelah dianggap siap, para gladiator mulai dipilih untuk memasuki arena bertarung, di mana mereka dipaksa bertarung hingga titik darah terakhir. Setelah setiap pertarungan, wasit atau penonton akan memutuskan nasib seorang gladiator yang kalah, dan mereka bisa dibunuh jika dianggap tidak pantas hidup, atau diselamatkan jika mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun ada aturan tertentu seperti pemberian misericordia, yaitu pengampunan jika seseorang gladiator kalah, akan tetapi tekanan dan pengawasan dari masyarakat luas sering membuat banyak dari mereka terpaksa mati demi hiburan semata. Mereka tidak memiliki kontrol atas nasib mereka sendiri dan seringkali diperlakukan seperti barang dagangan atau komoditas semata, di mana mereka dianggap bukan individu dengan perasaan dan juga hak. Mereka seringkali dipanggil dengan nama panggilan atau nomor dan bukan nama asli mereka. Identitas pribadi mereka dikesampingkan untuk memenuhi fungsi mereka sebagai mesin hiburan bagi rakyat Romawi. Kehidupan mereka pun dihargai hanya berdasarkan seberapa baik mereka bertarung, dan mereka pun dianggap sebagai barang yang dapat diganti dengan sangat mudah. Masyarakat Romawi menganggap pertarungan ini sebagai sebuah hiburan semata, dan banyak arena gladiator dipenuhi oleh penonton yang justru terlihat menikmati melihat penderitaan dan kematian. Sebuah ironi berbalut tradisi. Gagasan tentang pertarungan hidup dan mati ini seringkali dijadikan sebagai tontonan dengan sedikit atau tanpa pertimbangan moral mengenai penderitaan yang dialami oleh para gladiator. Dengan beragam kondisi tersebut, akhirnya memantik sebuah pemberontakan yang cukup menggemparkan, karena dalang dari pemberontakan tersebut tak lain dan tak bukan adalah seorang gladiator yang cukup terkenal. Gladiator tersebut bernama Spartacus. Revolusi budak Spartacus, juga dikenal sebagai pemberontakan budak ketiga, adalah pemberontakan besar yang dipimpin oleh budak melawan kekaisaran Romawi antara tahun 73 sebelum Masehi hingga tahun 71 sebelum Masehi. Pemberontakan ini pun merupakan salah satu dari 3 pemberontakan besar dalam sejarah Romawi yang melibatkan perlawanan dari para budak. Tetapi yang satu ini adalah yang paling terkenal karena dipimpin oleh seorang budak gladiator bernama Spartacus. Pada abad pertama sebelum Masehi, masyarakat Romawi sangat bergantung pada tenaga kerja budak untuk sektor pertanian, industri, dan juga hiburan, seperti pertarungan gladiator. Budak sering diperlakukan dengan sangat kejam dan menciptakan ketidakpuasan serta ketegangan di kalangan mereka. Spartacus, seorang gladiator dari Tracia, adalah seorang budak yang dipaksa bertarung dalam arena gladiator di Capua, Italia. Bersama sekelompok gladiator lainnya, ia memimpin perlarian dari sekolah gladiator pada tahun 73 sebelum Masehi dan menjadi awal pemberontakan besar tersebut. Spartacus dan sekitar 70 gladiator lainnya melarikan diri dari sekolah gladiator milik Lentulus Batiatus di Capua. Mereka berhasil mengambil senjata dan melarikan diri ke arah Gunung Vesuvius. Kelompok ini menarik banyak budak lainnya yang melarikan diri dari para majikan mereka, sehingga jumlah mereka bertambah hingga puluhan ribu banyaknya. Spartacus awalnya berniat membawa pasukannya ke utara menuju Gaul, yaitu sebuah wilayah di Prancis modern ini, atau Tracia, agar mereka dapat kembali ke kampung halaman masing-masing. Namun beberapa pemimpin pemberontak, seperti Crassus, lebih memilih tetap di Italia untuk merampok wilayah dan melawan Romawi. Perbedaan tujuan ini pun pada akhirnya memecah pasukan dari para budak gladiator ini. Demi melawan pemberontakan ini, Romawi mengerahkan Marcus Licinius Crassus, yaitu seorang jenderal dan politikus kaya, untuk memimpin pasukan besar melawan pemberontakan. Crassus berhasil memojokkan Spartacus di Italia Selatan, dan pemberontakan berakhir dalam pertempuran besar di Sungai Silarus, di mana Spartacus tewas dalam pertempuran tersebut.
Setelah Romawi berhasil menghancurkan pemberontakan tersebut, sekitar 6.000 budak yang tertangkap disalib di sepanjang jalan Appian dari Capua ke Roma sebagai peringatan terhadap pemberontakan serupa di masa depan. Pemberontakan ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam di antara para budak dan ketergantungan ekonomi Romawi pada sistem perbudakan. Spartacus pun menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan juga ketidakadilan, meskipun ia kalah dalam pemberontakan. Kekalahan pemberontakan ini juga memperkuat kekuasaan elit Romawi, termasuk Crassus dan Gnaeus Pompeius Magnus atau Pompei yang berperang dalam menumpas sisa-sisa pemberontakan. Meskipun menyaksikan sebuah pemberontakan besar yang diperakasai oleh seorang gladiator bernama Spartacus, nyatanya hiburan gladiator tetap diminati dan tetap bertahan selama berabad-abad selanjutnya. Tradisi gladiator sendiri pada akhirnya mencapai puncak kejayaannya pada sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, hingga abad ke-2 Masehi, terutama di bawah pengaruh Republik Romawi yang bertransformasi menjadi Kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi kala tersebut menggunakan pertunjukan gladiator sebagai alat propaganda. Kaisar Augustus yang mendirikan Kekaisaran Romawi pada sekitar tahun 27 sebelum Masehi mengatur pertandingan untuk mempromosikan stabilitas dan kekuasaan negara. Kaisar-kaisar yang berkuasa di tahun-tahun selanjutnya pun tetap melanjutkan tradisi ini, seperti Kaisar Trajan dan Hadrian yang melanjutkan tradisi ini untuk mengokohkan pengaruh mereka. Demi menjamin penonton yang dapat hadir di arena gladiator, amfiteater besar seperti Colosseum mulai dibangun di Roma pada sekitar tahun 80 Masehi di bawah Kaisar Vespasian dan diselesaikan oleh putranya, yaitu Kaisar Titus, dan menjadi sebuah simbol dari kejayaan tradisi gladiator. Colosseum mampu menampung hingga 50.000 penonton banyaknya dan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti lift untuk hewan dan panggung yang dapat berubah-ubah. Pertunjukan gladiator tidak hanya terbatas pada pertempuran satu lawan satu. Pada masa kejayaannya, pertunjukan ini melibatkan skenario besar seperti simulasi pertempuran laut, perburuan hewan liar, dan adegan dramatik yang melibatkan ribuan peserta. Gladiator pun dibagi menjadi berbagai kelas dengan perlengkapan dan gaya bertarung yang khas, seperti Murmillo, yaitu gladiator yang menggunakan perisai besar dengan pedang pendek, Retiarius, yaitu gladiator yang bertarung dengan jaring atau trident, Trakian, yaitu gladiator yang menggunakan pedang melengkung dengan perisai kecil, dan Sekutor, yaitu gladiator yang dikenal dengan helm yang tertutup dan dirancang khusus untuk menghadapi Retiarius. Bagi masyarakat Romawi, pertandingan gladiator adalah hiburan utama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, namun terkadang tiket seringkali diberikan secara gratis dan cuma-cuma, yang mencerminkan bagaimana upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian rakyat dari isu-isu sosial dan juga politik. Pada masa awal Kekaisaran Romawi, pertunjukan gladiator merupakan bagian penting dari kehidupan publik. Gladiator bertarung dalam arena seperti Colosseum untuk menghibur rakyat dan memperkuat status sosial atau politik para penyelenggara. Namun perlahan semua hal berubah secara signifikan ketika memasuki abad ketiga Masehi. Abad ketiga Masehi dalam sejarah Kekaisaran Romawi dikenal sebagai masa krisis abad ketiga, di mana kekaisaran menghadapi invasi, perang saudara, wabah, dan juga kesulitan ekonomi. Fokus pemerintahan pun berubah dari hiburan publik ke pertahanan dan stabilitas internal, sehingga anggaran untuk pertunjukan gladiator pun mulai berkurang dengan sangat pesat. Selain hal tersebut, menyelenggarakan pertarungan gladiator terhitung sangat mahal, terutama dengan meningkatnya harga untuk membeli atau melatih seorang gladiator. Di masa krisis ekonomi, penyelenggaraan pertunjukan ini dianggap tidak efisien dibandingkan hiburan lainnya seperti balap kereta yang jauh lebih murah dan tetap populer. Kota-kota Romawi pun mulai kehilangan penduduk dan sumber daya akibat perang dan kelaparan, sehingga arena-arena besar seperti Colosseum tak lagi dapat menarik penonton dalam jumlah yang besar. Praktik gladiator pun pada akhirnya semakin menurun tingkat popularitasnya setelah agama Kristen mulai memasuki Kekaisaran Romawi dan mulai merubah sendi-sendi keagamaan kekaisaran pagan tersebut. Dengan meningkatnya pengaruh agama Kristen yang menentang kekerasan dan penyembahan pagan, tradisi gladiator semakin dipandang tidak bermoral. Kaisar Konstantinus yang Agung mulai memberlakukan larangan terhadap pertunjukan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen dan tidak manusiawi. Gereja Kristen mulai mengutuk hiburan berdarah ini sebagai dosa, dan dengan semakin banyaknya pejabat Kristen di posisi berpengaruh, tekanan untuk menghapus tradisi gladiator pun semakin meningkat. Salah satu tonggak penting dalam penghentian tradisi gladiator adalah keputusan Kaisar Honorius untuk melarang sepenuhnya pertarungan gladiator pada sekitar tahun 404 Masehi. Keputusan ini dipengaruhi oleh peristiwa tragis di mana seorang biarawan Kristen bernama Telemasius tewas ketika mencoba menghentikan perkelahian gladiator di arena. Insiden ini dianggap sebagai simbol akhir dari era gladiator.
Setelah larangan diberlakukan, banyak amfiteater dan arena gladiator dialihfungsikan atau dibiarkan terlantar. Sebagai contoh, Kolosium di Roma mulai digunakan sebagai lokasi kegiatan lain seperti tempat tinggal, benteng, atau bahkan bahan bangunan. Selain karena faktor agama, faktor lain pun juga mempercepat dihentikannya tradisi gladiator, seperti penyerbuan oleh suku-suku barbar seperti Goth dan Vandals, dan mengalihkan perhatian dari budaya hiburan ke upaya pertahanan dan juga rekonstruksi kekaisaran. Pemindahan ibu kota ke Konstantinopel, yaitu ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, mempengaruhi budaya Romawi Barat yang mengalami tahap kemunduran, termasuk tradisi gladiator yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Kekaisaran Romawi Timur. Dan dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, maka tradisi gladiator pun ikut runtuh bersamanya. Terlepas dari asal-usul mereka, gladiator memberikan contoh etika militer Romawi kepada para penonton, bertarung dengan penuh harga diri atau mati dengan gagah berani, hingga mereka bisa menjadi sebuah inspirasi kekaguman hingga mendapat banyak pujian masyarakat. Mereka dirayakan dalam seni tingkat tinggi maupun sederhana, dan nilai mereka sebagai penghibur dikenang dalam benda-benda berharga maupun kehidupan sehari-hari di seluruh dunia Romawi. Meskipun dalam perjalanannya, banyak keprihatinan dari praktik yang mengindahkan sendi-sendi kemanusiaan ini dan hanya berkutat pada pemuasan nafsu masyarakat dan para politisi Romawi belaka, akan tetapi makna hidup dari para gladiator akan terus tetap hidup dalam sejarah umat manusia.